Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan Ahwat, kita masih di Tausiah Sore bersama Ustaz Muhyiddin KS. Pembahasan kajian Kitab Al-Kabair mengenai 70 dosa besar. Saya kembali membacakan Ustaz SMS yang sudah masuk. Yang selanjutnya ini dari Ana di Ciracas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dituduh selingkuh oleh suami. Terus ia pergi meninggalkan saya dan anak. Sampai sekarang sudah 1 tahun. Tidak memberi nafkah anaknya. Saya ke pengadilan dan akhirnya cerai. Ternyata dia yang selingkuh. Bagaimana suami seperti itu, Pak Ustadz? Ya, pertama alhamdulillah ibu telah selamat sebenarnya dari tuduhan bahwa ternyata yang terbukti adalah bukan ibu yang melakukan hal selingkuh tersebut. Kemudian yang kedua, ya, ujian itu datang dari Allah SWT untuk meningkatkan kualitas iman kita dan menjadikan penghapus dosa-dosa kita. Ya, kalau ibu bersabar dengan hal ini, bisa nanti buka surah Al-Hadid ayat ke-22 sampai 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jadi tidaklah musibah itu terjadi di muka bumi atau menimpa dirimu illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali yang sudah tercatat di lauhul mahfud sebelum kejadiannya. Inna zalika Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum, yang demikian itu agar kamu tidak putus asa dengan apa yang luput darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlampau bangga dengan apa yang datang padamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Nah, ini artinya, jadi dalam hal ini diingatkan oleh Allah SWT bahwa segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya. Maka kita bersabar, berbaik sangka kepada Allah, ridho kepada Allah atas putusan Allah. Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Jadi mudah-mudahan Allah berikan pengganti yang lebih baik, dan suami yang mantan suami ibu mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah SWT, ya, menjadikan sadar atas kesalahan dan dosanya sehingga ia bertobat sebelum dipanggil Allah SWT, sebelum meninggal. Nah, itu aja kita doakan. Tidak boleh kita mendoakan buruk, doakanlah kebaikan. Ya, walaupun mungkin pernah menyakiti kita, pernah melukai kita, bahkan sampai tadi tingkat pernah menuduh, ya, tapi tidak terbukti. Nah, kita pun bersyukur kepada Allah SWT bila benar kita ini sebenarnya tidak melakukan perbuatan maksiat sebagaimana yang dituduhkan oleh suami kita. Demikian. Baik, semoga menjadi solusi bagi Bu Ana di Ciracas. Kemudian SMS selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dulu saya pernah sakit stroke sampai tidak bisa berjalan selama 4 bulan. Kemudian suatu hari saya dibawa berobat ke terapi urut. Yang mengurut laki-laki. Saya tidak berprasangka apapun. Tujuan saya cuma satu, ingin cepat sembuh. Begitu keluar dari tempat terapi, biasa saja. Suami pun juga biasa saja. Namun ketika sampai di rumah, dibahas sampai saya dituduh. Saya sakit hati hingga sekarang. Saya wallahi tidak pernah maksiat. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Ya. Pertama, ada satu langkah yang kurang pas. Semestinya kalau kita mau diurut, datanglah kepada terapis, ya, yang memberikan pengobatan itu adalah yang sejenis. Jangan dengan lawan jenis. Ya. Kalau terpaksa karena tidak ada yang mampu selain lawan jenis, maka itu kondisinya darurat, tapi tidak boleh dibiarkan berdua dalam satu kamar. Harus disaksikan oleh suaminya. Itu. Inilah yang didasarkan kepada Islam. Jadi tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, jelas akan menimbulkan fitnah. Contohnya tadi. Nah, kalau saja suaminya menyaksikan, mungkin tidak terjadi fitnah itu. Karena dia tidak akan mencurigai apa-apa. Dan sang terapis pun dia akan melakukan tentu dalam batas-batas yang dibolehkan secara syariah. Satu contoh lah, misalkan, jangankan sampai mengurut. Kalau mengurut biasanya kan seluruh tubuh. Nah, saya ketika itu di satu pulau di Kalimantan Barat, ketika saya mau memberikan bekam karena seorang ibu sudah tidak bisa jalan selama lebih dari 1 minggu katanya. Kemudian saya mau bekam kan cuma kakinya doang, dari lutut sampai ke mata kaki gitu. Itu aja saya minta mana suaminya, gitu. Tanya dulu.
oh ini ada suaminya, terus ada orang tuanya, ya coba diperhatikan ya. Saya izin ya membekam istrinya, bekamlah disaksikan oleh mereka semua. Nggak pernah berani berduaan di satu kamar, ya jelas akan bukan fitnah kayak gitu. Nah itu alhamdulillah, qadarullah, Allah kehendaki sembuh. Setelah selesai dibekam kurang lebih 1 jam, suruh berdiri dan berjalan ternyata bisa. Nah itu, jadi artinya dalam hal ini itu pengobatan, padahal bekam kan tidak sampai mengurut dan kita hampir tidak menyentuh kulit. Pakai sarung Karena menggunakan sarung tangan dan alat, ya kan? Jadi hampir tidak menyentuh kulit. Kalau urut kan jelas menyentuh kulit. Gitu. Nah ini jelas menimbulkan dampak yang berbahaya memang. Tidak sedikit yang misalkan keduanya tidak terjaga keimanannya, bisa terjadi fitnah. Ya, makanya jelas harus hati-hati. Kalau kita membawa ke tukang urut yang sejenis. Nah, kalau terpaksa karena tidak ada yang bisa kecuali si fulan, maka disaksikan oleh mahramnya. Demikian. Ini juga pelajaran agar berhati-hati Pak Ustadz ya, mencari tempat pengobatan. Kemudian ini ada pertanyaan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai apakah sepupu itu muhrim atau mahram dan bolehkah berduaan di kamar? Sepupu bukan mahram. Ya, sepupu itu adalah halal untuk dinikah. Misalkan kita punya anak, ya, adik kita punya anak kita dan adik itu bukan mahram. Jadi boleh dinikahkan. Ya, seperti hanya dulu Rasulullah SAW punya Fatimah, ya, Abu Thalib punya Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya Rasul dengan Ali itu sudah sepupu. Ya kan? Nah, kemudian berarti Ali itu kepada Fatimah itu keponakan. Itu keponakan. Sebenarnya Fatimah binti Rasulullah SAW itu kepada Ali adalah merupakan paman. Nah, ini adalah jelas kalau itu bukan mahram maka dinikahkan gitu. Jadi karena statusnya kalau misalkan taruh putranya Abu Thalib itu muslimat ya, maka dengan Rasul itu bukan mahram, boleh nikah gitu. Oleh karena itu kebawahnya pun boleh dinikahkan. Demikian. Kemudian ini dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita curiga pada pasangan, bolehkah kita minta sumpahnya, tapi hanya ingin melihat kejujurannya agar kita yakin dengan kejujurannya? Ya. Tidak disebutkan juga pasangan ini pasangan siapa dulu. Pasangan siapa? Ya kalau misalkan pasangan itu suami yang sudah halal bagi kita, ya kecurigaan itu ya wajar gitu. Atau mungkin ini orang sudah nyaris mau menikah, kita hitbah sudah dilakukan, maka dia pun memang harus menjaga ke masing-masing dari calon istri dan calon suami harus keduanya menjaga untuk supaya tidak terjadi fitnah. Maka klarifikasi misalkan satu saat itu calon suami saya berapa hari lagi mau nikah, kok malah dia asik ngobrol dengan perempuan lain. Nah, maka boleh ditanyakan sebagai klarifikasi untuk tidak terjadi fitnah. Nah, seperti tadi, misalkan gini, kalau itu kok calon suami saya ngobrol dengan perempuan asik banget. Nah, ternyata, timbullah misalkan cemburu, bilang sama orang tuanya, mah, pokoknya saya tidak sudi nikah dengan dia. Belum apa tuh, lihat sudah selingkuh, wah gitu. Padahal tidak diklarifikasi apa yang terjadi. Nah, akhirnya udah, pokoknya saya tidak mau nikah lagi dengan dia. Nah, subhanallah, begitu diklarifikasi, itu orang tersesat. Dia menanyakan, dia sudah berkeliling-keliling mencari tempat, tidak ketemu. Ya saya harus menjelaskan serinci mungkin supaya dia tidak tersesat kembali. Otomatis perlu waktu yang cukup panjang kan? Nah, demikian Aino. Nah, kalau tidak jelaskan, tentu ini calon suami saya selingkuh gitu ya. Nah, tapi dengan penjelasan itu baru iya. Ya, kalau gitu dimaklum kan? Dimaklum. Ini orang tersesat gitu, misalkan keliling sana kemari karena tidak ketemu-temu alamatnya, akhirnya dia tunjukkan begini sampai rinci sampai dia ketemu. Nah, itu satu hal yang wajar. Makanya di sini perlu ada kejelasan dulu. Makanya di Al-Qur'an dikatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Ditabayun, klarifikasi, check and recheck itu adalah penting untuk supaya tidak terjadi fitnah. Demikian. Jadi seperti kasus tadi Pak Ustadz, ketika diminta sumpah, benar sumpah enggak gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh enggak seperti itu? Ya, sumpah itu sebenarnya boleh saja dilakukan, boleh diminta sumpah kalau memang itu sangat diperlukan. Dan
seorang mukmin tidak mempermudah sumpah. Ya. Dan tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Juga tidak boleh dia bersumpah kecuali untuk membuktikan kebenarannya. Tuh. Nah, ini adalah termasuk harus dijaga. Karena kalau orang yang banyak sumpah, kalau belum apa-apa sudah demi Allah, itu menunjukkan sifat-sifat munafik. Nah, orang yang banyak sumpah itu orang munafik. Maka seorang mukmin itu sangat menjaga dirinya dari perkataan sumpah kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Karena diminta tadi untuk menyatakan kebenarannya. Karena tidak ada saksi, maka sumpah itulah sebagai salah satu bukti. Demikian. Jadi jangan bermain-main dengan sumpah ya. Ya. Baik, kemudian ini masih dari hamba Allah juga, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau seseorang sudah bercerai karena suaminya selingkuh, bagaimana dengan mahar dan pemberian? Wajibkah dikembalikan? Bercerai Karena selingkuh. karena selingkuh. Yang selingkuh suaminya. Iya, suaminya. Kan tadi disebutkan itu sama halnya dengan itu. Kalau memang si suami itu sudah pernah bergaul dengan istrinya, ya, sudah bergaul artinya sudah hubungan suami istri, maka tidak boleh lagi diambil maharnya. Apalagi suami yang melakukan pelanggaran. Demikian. Baik, kemudian tidak menyebutkan nama juga nih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. kalau menikah suami kakak saya sudah mualaf, berarti ipar ya, tapi setelah menikah suami kembali ke agamanya lagi, apakah pernikahannya termasuk zina? Mohon penjelasannya, syukran. Ya. Kalau kita merujuk kepada ayat Allah SWT di surah An-Nur ayat ketiga, ya, dan kemudian di surah Al-Baqarah 221, bahwa memang tidaklah dibenarkan seorang muslim menikah dengan orang kafir, ya. Jadi misalkan dia sebelum menikah dia Islam, tapi setelah nikah kemudian lepas lagi keislamannya, nah, berarti jelas sudah tidak lagi berhubungan karena terpisah dengan agama. Jadi itu harus diuruskan ya secara formal agar ada kejelasan. Jangan sampai terjadi dalam sebuah keluarga terjadi hubungan antara muslim dengan non muslim. Nah, memang ada di antara para ulama yang membolehkan nikah dengan ahli kitab. Nah, tetapi kalau kita lihat para jumhur ulama yang ada hari ini menilai bahwa ahli kitab yang dimaksud itu kalau memang masih berpegang kepada kitab Allah. Kitab Allah Taurat dan Injil. Sementara sekarang ahli kitab yang ada atau yang disebut ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi pegangnya kitab Talmud, bukan Taurat. Kemudian Nasrani juga bukan kitab Injil, tapi Bible. Bukan kitab yang diturunkan dari Allah SWT, tapi ciptaan manusia. Nah, demikian. Baik, semoga menjadi solusi bagi yang bertanya. Kemudian ini dari seorang istri, masalah keluarga juga Pak Ustadz, apabila suami telah memutuskan suatu urusan tetapi dari pihak keluarga istri tidak setuju dengan keputusan suami itu, apakah harus yang dilakukan istri? Ini masalah urusannya ini tentang tanah, Pak Ustadz. Oh gitu. Jadi dalam hal ini pertama pemimpin istri adalah suami. Suami wajib ditaati dalam kondisi apapun selama perintah-perintahnya itu adalah benar, kecuali kalau menyalahi tuntunan Allah dan Rasul. Ya, jadi tetap suami adalah sebagai pemimpin bagi dirinya. Nah, adapun keluarga yang lainnya itu sifatnya membantu memberikan pengertian, membantu memberikan kejelasan dan sebagainya. Tapi tetap decision maker adalah suami. Jadi yang harus ditaati itulah suami selama mentaati Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau suami tidak mentaati Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka fala sam'a wala ta'ah. Tidak harus didengar dan tidak harus ditaati. Sama seperti hanya antara amir dengan makmum, ya kan? Seorang pemimpin sebaik apapun kalau dia melakukan tindakan atau menyuruh satu perintah yang melanggar ketentuan Allah dan Rasul, fala sam'a wala ta'ah. Tidak ada kewajiban taat, mendengar dan taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk ketika dia maksiat kepada Khalik. Demikian. Baik, kemudian SMS selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana kalau istri ketahuan menjalin hubungan dengan mantan pacarnya dan didukung oleh orang tua dengan alasan menyambung silaturahim? Nah, kalau sudah seperti itu, tetap harus diberikan peringatan. Nah, inilah yang kadang-kadang satu contoh misalkan ada reuni ya. Reuni itu juga harus diwaspadai.
semua orang yang melakukan reuni itu harus berangkat dari keimanan, bukan dari nafsu. Kalau berangkat dari nafsu, mungkin dia akan mengenang masa-masa lalunya, sehingga akan bisa jadi terjadi CLBK kan, cinta lalu bersemi kembali katanya. Cinta lama bersemi. Nah, cinta lama bersemi kembali. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi harus dia menjaga diri dengan keimanannya. Kalau mau melakukan reuni, lakukanlah acara-acara yang sesuai dengan syariat. Misalkan yuk kita lakukan reuni, tapi pertama hadirkan suami istri. Itu. Kemudian jaga hijab. Kemudian adakan acara-acara yang kira-kira penting untuk kepentingan Islam dan muslimin. Misalkan yuk kita adakan acara reuni tablik akbar. Kemudian kita menggalang dana untuk Al-Aqsa misalkan ya, untuk Suriah. Nah, kalau seperti itu bagus reuni. Tapi kalau cuma reuni datang cuma sekedar makan-makan, hura-hura, lantas dansa-dansa yang padahal mereka sudah punya suami, yang ini sudah punya istri, bertemu mereka berbaur bebas seperti itu, ini yang bahaya. Nah, karena saya melihat gejala seperti itu di lapangan. Ya, Masya Allah, belum lama ini saya ada yang ngajak reuni sampai 32 tahun nggak ketemu saya, ngajak reuni. Nah, saya tidak bisa hadir gitu. Terus setelah itu diperiksa, ini berarti harus dibenahi ini. Cara pertemuannya kadang-kadang tidak pas dengan Islam. Demikian. Mungkin bisa dihindari saja yang seperti itu, Pak Ustadz. Ya. Baik, kemudian ini dari Opi, SMS dari Pak Opi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa bila istri saya pakai hijabnya kalau berpergian saja, tapi di lingkungan rumah tidak pakai? Nah, ini artinya alhamdulillah ya, kita syukuri dengan kebiasaannya keluar sudah pakai hijab. Tapi berarti belum sempurna keimanannya kalau dia belum bisa menjaga di tempat yang mana sesuatu yang bukan mahram ada di sekitarnya. Misalkan di rumahnya tidak ada yang bukan mahram selain kan ada suaminya, putranya gitu ya. Semuanya mahram, nggak ada masalah. Tapi kalau di rumahnya tuh ada pembantu yang bukan mahram. Misalkan ada lagi lingkungan sekitarnya, tetangga yang bukan mahram kan. Nah, ini tetap harus menjaga. Dia harus menutup aurat ketika bertemu dengan orang yang bukan mahram, sekalipun di dalam rumahnya sendiri. Nah, karena itulah harus betul-betul menjaga. Kalau misalkan seorang istri ingin terjaga auratnya, maka dia tentu harus mendatangkan pembantu pun yang kira-kira mahramnya atau sesama jenisnya. Itu sehingga terjaga daripada nampak auratnya tadi. Nah, ini yang harus dijaga. Artinya bersyukur kalau keluar sudah bisa pakai jilbab atau menutup hijab, tetapi di sekitarnya pun tetap harus terjaga hijabnya agar Allah ridho dan mendapatkan kesempurnaan imannya. Demikian. Baik, ini tugas suami menasehati, bukan mengikuti kemauan istri saja gitu maksudnya. Baik, ternyata tidak terasa Pak Ustadz, kita sudah di jam 5:27. Terima kasih pada Honat yang sudah mengirimkan pertanyaan. Dan sebagai penutup Pak Ustadz, kesimpulan dari kajian kita dosa ke-21 ini mengenai menuduh wanita mukmin berzina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Jadi sebuah tuduhan itu tidak hanya kepada satu contoh tadi menuduh wanita berzina, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Kita harus menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita agar kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita setiap selesai sholat kita baca Allahumma inni a'udzubika min syarrin sam'i wa min syarrin basari wa min syarrin lisani wa min syarrin qalbi wa min syarrin maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan angan-anganku. Artinya ini harus senantiasa dijaga, bukan hanya kepada satu hal yang tadi berkaitan dengan menuduh zina, tapi juga tuduhan-tuduhan yang lain. Misalkan tuduhan kelompok ini sesat gitu ya, tapi dia tidak bisa memberikan perincian. Atau misalkan menuduh ini telah menyimpang, atau ini kelompok ini begini-begini. Atau kita tidak mau klarifikasi, tidak mau tabayun, ini juga bahaya. Nah, Masya Allah, saya pernah mengalami hal semacam itu dulu. Ya, ketika saya menyampaikan satu temuan gitu ya, bahwa Islam itu harus begini. Akhirnya saya dianggap sebagai agama baru. Nah, sampai setahun jadwal kajian saya dicoret. Tapi alhamdulillah setahun kemudian setelah clear, kita adakan tabligh akbar, tampilkanlah tokoh-tokoh kita yang biasa dianggap sebagai sumber, dianggap sebagai aliran sesat gitu ya. Tapi ternyata setelah itu clear,
akhirnya mereka mau kembali menerima kita. Nah, jadi memang ini fitnah ini bahaya. Harus kita antisipasi, kita bendung, jangan sampai menyebar. Oleh karena itulah kita pun harus menjaga diri dari fitnah. Jangan kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang bisa merangsang fitnah. Nah, ini juga dijaga. Jangan kita tidak mau terhindar fitnah, tapi kita mengeluarkan hal yang berbau fitnah. Nah, oleh karena itulah tadi Rasul telah memberikan kepada kita, pertama jaga lisan kita, lapangkan keluar rumah kita, dan tangisilah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat, karena kita mampu mengendalikan lisan kita, mengendalikan pikiran dan perasaan kita, sehingga tetap dalam koridor ketentuan Allah dan Rasulnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, wa'af minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas nasihat dan kajiannya di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan untuk Ustadz semoga dihitung oleh Allah sebagai pahala. Dan kita doakan semoga Ustadz Wahyu Dika senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa terus memberikan kita kajian ilmu. Dan juga mohon maaf kepada ikhwan akhwat yang tidak sempat terbaca pertanyaan-pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Terakhir saya Julfikar ditemani Bang Yusuf di meja operator. Ada Zen, Robi, dan juga kru Rasil TV yang lain serta kerabat kerja di daerah yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.